Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Saya doakan semoga kita selalu sehat, diberkahi, diampuni dosa-dosanya, diberkahi rezeki kita dan keluarga kita, serta dimudahkan urusan kita dan rezeki kita, diselamatkan di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada kesunahan wudhu ketika membasuh kedua kaki. Ini hampir sama ya dengan kesunahan wudhu ketika membasuh kedua tangan, yaitu menggosok, memulai dengan tangan kanan, memanjangkan basuhan sampai setengahnya betis, atau kalau mau yang utama itu sampai ke lutut, menyela-nyela jari kaki, dan cepat-cepat setelah mengusap kepala. Lalu kesunahan yang selanjutnya yaitu kesunahan setelah berwudhu. Yang pertama yaitu berdoa. Jadi setelah kita keluar kamar mandi, kita langsung menghadap kiblat, angkat tangannya, angkat juga matanya, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Lalu setelah berdoa kita disunahkan juga membaca surah Al-Qadr. Al-Qadr itu inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir ya. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Kalau menurut hadis yang diceritakan atau dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami, kalau membaca 1 kali itu kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kalau dibaca 2 kali kita akan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang mati syahid. Kalau membaca 3 kali kita akan dikumpulkan dengan para anbiya, para nabi. Ini bacanya tanpa mengangkat tangan, tetap menghadap kiblat. Mata tetap lurus, tidak seperti barusan ketika berdoa itu ya. Lalu disunahkan juga membaca ayat kursi. Saya pernah dengar keterangan, entah di mana itu, lupa saya tempatnya. Kalau membaca ayat kursi setelah wudhu itu akan diangkat derajatnya sampai 70 derajat. Tapi saya lupa di mana itu dalilnya. Lalu yang selanjutnya yaitu kesunahan-kesunahan umum dalam wudhu. Ini tidak menghitung ini ketika membasuh muka, ketika membasuh kedua tangan, tidak. Ini kesunahan secara umum. Itu yang pertama yaitu menutup aurat. Yang kedua menghadap kiblat, tidak berlebih-lebihan ketika memakai air, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya kita lakukan dalam wudhu itu sunnahnya sebisa mungkin. Kalau memang tidak bisa atau menyulitkan ya tidak apa-apa, tidak usah dikerjakan. Dan ini ada yang lupa mungkinnya dari kemarin-kemarin itu tidak diterangkan itu. Itu ketika membaca doa itu, kalau kita berada di kamar mandi yang pada umumnya kita kamar mandinya itu satu tempat dengan kamar kecil, dengan toilet ya, itu tidak disunnahkan ya. Bahkan dimakruhkan membaca doa-doa itu di dalam kamar mandi. Makanya caranya yaitu dengan cara dibaca di dalam hati. Karena menyebut nama Allah, menyebut nama-nama Nabi, nama-nama yang dimuliakan itu di tempat yang kotor itu hukumnya makruh. Lalu di sini saya temukan masalah-masalah bahwa orang berwudu itu tidak boleh melakukan kesunahan, artinya hanya wajib melakukan yang rukun-rukun saja. Kalau 1, waktunya sholat sudah sempit. Artinya seandainya masih melakukan kesunahan, itu nanti sholatnya akan keluar dari waktu, atau sebagian dari sholatnya akan keluar daripada waktunya. Tidak sama dengan kesunahan yang memang ada di dalam sholat, seperti membaca surah misalnya. Ketika sholat membaca surah panjang padahal waktunya sudah sempit, itu tidak haram, tidak apa-apa. Kenapa? Karena orang itu melakukan kesunahan yang sudah di dalam sholat. Yang kedua, air itu sedikit dan hanya cukup untuk membasuh yang wajib-wajib saja. Sehingga kalau digunakan untuk hal-hal yang sunnah seperti mengusap telinga misalnya, atau memperpanjang basuhan, melebarkan basuhan, itu menjadi tidak cukup nanti untuk membasuh kedua kaki, yang mana kedua kaki itu hukumnya sunnah, wajib ya, hukumnya wajib atau rukun. Atau airnya itu cukup untuk wudhu, tetapi kalau digunakan semuanya dengan sunnah-sunnahnya, itu nanti akan ada hewan yang muhtaram, yang dimuliakan oleh syarak, yang tidak minum karena kehausan gara-gara airnya dihabiskan untuk wudhu dengan sunnah-sunnahnya itu. Itu juga tidak boleh. Artinya tidak boleh melakukan kesunahan-kesunahan wudhu. Hewan muhtaram itu seperti manusia yang
sholat ya. Kalau tidak sholat itu tidak termasuk yang muhtaram. Seperti kucing, seperti ayam, seperti sapi, kambing dan seterusnya, itu hewan-hewan peliharaan. Pokoknya bukan anjing dan babi, itu semuanya muhtaram. Selanjutnya yaitu tentang syarat sahnya wudhu. Yang pertama yaitu harus Islam, yang kedua harus tamyiz. Tamyiz itu sudah saya terangkan kemarin, yaitu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, bahkan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Yang ketiga yaitu tidak haid, juga tidak nifas. Yang keempat yaitu tidak ada benda-benda yang dapat mencegah sampainya air kepada kulit. Jadi ini benda-benda ya, bukan seperti bekas, seperti bekas pacar, bekas pacar ya, kayak yang di kuku itu. Pacar itu kalau bekas-bekasnya tidak apa-apa. Yang penting ainnya, barangnya, bendanya sudah tidak ada. Seperti tinta misalnya, kalau sudah digosok kan masih ada, tinggal warnanya itu, tinggal bekas-bekasnya itu, tidak apa-apa. Kalau seperti minyak goreng itu tidak apa-apa, tidak mencegah sampainya air ke kulit. Wajib juga menghilangkan segala yang ada di bawah kuku berupa kotoran-kotoran yang dapat mencegah sampainya air pada kulit. Tetapi itu dimakfu atau diampuni, tidak apa-apa bagi orang yang mudah kotor karena selalu bekerja dengan tanah misalnya, seperti para petani yang mudah kotor karena memang selalu bergelut dengan yang kotor-kotor itu. Lalu syarat yang selanjutnya yaitu di kulit ini atau di anggota tubuh yang wajib dibasuh ini tidak ada benda yang dapat merubah sifat air dengan perubahan yang banyak. Ini seperti bedak misalnya yang serbu itu, atau pokoknya bisa dites sendiri lah. Kalau misalnya air itu keruh ketika diusapkan ke wajah, maka itu berarti berpengaruh. Kalau tidak keruh, maka tidak apa-apa. Dan yang keenam, syarat wudhu itu mutawaddi'nya atau orang yang berwudhu itu harus tahu bahwa wudhunya itu wajib. Ini sama dengan syarat sholat ya. Tetapi kalau misalnya mutawaddi atau orang yang berwudhu itu meyakini bahwa semua yang dilakukan itu adalah wajib dan dilakukan, itu tidak apa-apa, masih sah ya. Tetapi kalau meyakini semuanya sunnah, membasuh muka sunnah, mengusap kepala sunnah, itu hukumnya tidak sah wudhunya. Lalu syarat selanjutnya yaitu air yang digunakan harus air mutlak, air yang suci dan dapat mensucikan. Dan termasuk syarat juga yaitu menghilangkan najis aini yang ada di anggota wudhu. Najis aini itu adalah najis yang masih ada bendanya. Kalau dibasuh sekali tidak hilang, maka wajib dibasuh 2 kali. Kalau sudah hilang, maka ini ada 2 pendapat. Menurut Imam Nawawi, itu cukup sekali saja basuhannya. Artinya basuhan itu sudah cukup mencakup untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Tetapi menurut Imam Ar-Ramli, itu tetap wajib dibasuh 2 kali. Basuhan pertama itu untuk menghilangkan najisnya, dan basuhan keduanya itu untuk menghilangkan hadasnya. Dan yang selanjutnya syarat wudhu adalah air itu harus mengalir. Jadi kalau misalnya kita cuma ambil handuk yang basah lalu diperas, lalu perasan handuk itu kita gunakan untuk membasuh muka misalnya, itu tidak sah. Kenapa? Karena air tidak mengalir. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.